Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemeriksaan Surat Berharga dan Investasi. Sebelumnya, kelompok kami tersusun dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Tiara Dewi Kusumawati, sebagai moderator plus pemateri 1, yang kedua yaitu Mbak Nabila Azharo sebagai pemateri 2, dan yang ketiga yaitu Koirunisa sebagai pemateri 3. Pengertian investasi. Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Di masa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik maupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga rakyat, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Jenis-jenis investasi dibagi sebagai berikut. Yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, saham, obligasi, sekuritas pasar uang, sertifikat hutang obligasi, tanah atau bangunan, dan reksadana. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat tersebut dialihkan. Contohnya, cek, wesel, saham, obligasi, dan lain-lain. Fungsi surat berharga secara yuridis adalah sebagai berikut. Sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih, sebagai surat legitimasi. Dilihat dari segi fungsinya, ada 3 macam surat berharga. Yang pertama, surat yang bersikap hukum kebendaan. Kedua, surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Ketiga, surat tagihan hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila Azharo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tiara. Selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1.6 dan 7 mengatur jenis surat berharga seperti wesel, surat tangguh, cek kwitansi, promes atas tunjuk, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca benar adanya, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan atau klien pertanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan PABU di Indonesia atau SAK. Di slide selanjutnya, kita menjelaskan prosedur pemeriksaan surat berharga. Adapun prosedurnya, yang pertama, pelajari dan
evaluasi internal control atas temporary dan long investment. Selanjutnya, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Selanjutnya, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya, apakah atas nama perusahaan. Biasanya, pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan kas opnam. Seandainya surat-surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga, harus dikirimkan konfirmasi. Selanjutnya, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Periksa mathematical akurasi dari rincian surat berharga. Selanjutnya, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Periksa perhitungan bunga dan dividennya, dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Selanjutnya, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Untuk temporary investment, valuation-nya adalah mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Untuk long term investment, valuation-nya adalah berdasarkan harga beli, kecuali jika terdapat tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. Selanjutnya, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Periksa subsequent events untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Misalnya, penjualan long-term investment dalam subsequent period. Periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan PABU di Indonesia atau SAK. Yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long-term investment yang diperiksa. Dari beberapa slide di atas, kami mengambil kesimpulan investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Terima kasih. Cukup itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mbak Tiara. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila dapat kekurangan kata maupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.